Pervitin, rahasia taktik perang Nazi dan penyelamat nyawa. Kemenangan Nazi pada awal Perang Dunia Kedua, mulai dari keberhasilan Operasi Blitz pada 1940 hingga pertempuran Barbarossa, didukung oleh obat yang mereka sebut pervitin. Obat yang membuat satu negara kecanduan hingga menimbulkan korban jiwa. Namun, Aimo Koivunen berhasil melewati masa overdosis akibat pervitin yang membantunya melarikan diri dari kejaran musuh. Bagaimana kisahnya? Kami akan membahas penggunaan pervitin selama perang dan pengalaman traumatis Aiko Koivunen. Jadi, jangan lupa untuk memberi like, komentar dan subscribe channel ini. Rahasia taktik perang Nazi. Selain senjata yang digunakan tentara Nazi untuk memenangkan perang, ada satu rahasia yang akhirnya terungkap saat Norman Ohrell menerbitkan bukunya yang berjudul Der Totale Rausch atau Blitz, obat-obatan di Jerman Nazi pada tahun 2015. Dalam buku tersebut ia menulis, bahwa selama Perang Dunia Kedua mereka menggunakan taktik mengkonsumsi obat bernama pervitin. Penelitiannya didasarkan pada interogasi dan arsip militer milik dokter pribadi Hitler, Theodor Morell, yang ia dapatkan dari Arsip Nasional di Washington, Arsip Federal di Koblenz, dan Institut Sejarah Kontemporer di Munich. Penelitian ini memakan waktu bertahun-tahun. Pervitin, begitulah orang Jerman menyebut obat sejenis metamfetamin yang sekarang orang lebih mengenalnya dengan istilah sabu-sabu. Mengapa sabu-sabu bisa beredar di Jerman dan bahkan dikonsumsi oleh para prajurit militer? Metamfetamin kristal pertama kali diproduksi di Jepang, kemudian dibawa dan dikembangkan oleh Frotz Hochschild di Jerman. Pada tahun 1938, obat ini dipatenkan oleh sebuah perusahaan farmasi bernama Tembler Pharmaceuticals di Berlin dengan nama pervitin. Mencoba bersaing dengan Coca-Cola yang populer, Tembler mempercayakan strategi pemasarannya kepada Biro Iklan Matthäussan. Pervitin menghiasi hampir semua papan iklan di ibu kota pada tahun 1938 dengan peraturan konsumsi yang tidak jelas. Tembler mengklaim obat tersebut dapat memberikan ledakan energi dan menyembuhkan berbagai penyakit seperti sakit kepala, asma, depresi, skizofrenia, dan lain-lain. Obat ini memiliki reputasi yang baik, jauh dari kata berbahaya, harganya murah dan sangat membantu saat bekerja. Obat ini digunakan oleh orang-orang yang bekerja di malam hari seperti perawat, satpam, operator telepon, pekerja berat yang membutuhkan kekuatan fisik dan lain-lain. Di kalangan anak muda, pervitin digunakan untuk kesenangan atau sesekali digunakan untuk menambah stamina saat bercinta. Terkadang mereka mencampur pervitin dengan coklat. Popularitas obat ini menarik perhatian para pejabat militer Nazi. Otto Ranke, Direktur Institut Fisiologi Umum dan Pertahanan di Akademi Medis Militer Berlin melakukan eksperimen dengan pervitin pada 90 siswa. Dari hasil eksperimennya, obat tersebut dapat membantu Jerman memenangkan berbagai perang. Selain meningkatkan energi yang membuat para prajurit tidak merasa lelah, pervitin juga dapat meningkatkan kewaspadaan, membuat mereka tetap terjaga selama 3 hari tanpa tidur dan perjalanan hingga 60 km tanpa henti serta mengurangi rasa lapar. Faktanya, sejak tahun 1933, Hitler dan partainya telah menyebarkan retorika anti-narkoba untuk membuat ekonomi Jerman tidak terlalu bergantung pada industri farmasi dan mengatasi kecanduan narkoba. Namun, pada April 1940, Nazi segera mengeluarkan dekrit stimulan yang mengirimkan 35 juta tablet pervitin dan isophan, pervitin yang dimodifikasi oleh perusahaan farmasi Knoll. Obat-obatan tersebut didistribusikan kepada seluruh tentara Wehrmacht atau Angkatan Bersenjata Jerman dan Angkatan Darat Jerman. Hasilnya, tentara Jerman memenangkan beberapa perang penting untuk memperluas pengaruh dan kekuasaannya. Blitzkrieg adalah salah satu strategi militer yang mengejutkan dan cepat yang digunakan oleh Nazi pada awal Perang Dunia Kedua. Dalam perang ini, beberapa negara Eropa Barat diduduki, seperti Prancis, Belanda, dan Belgia pada tahun 1940. Konsumsi pervitin diperkenalkan dan dimasukkan ke dalam makanan sehari-hari. Para prajurit dapat mengonsumsi pervitin 3 kali sehari, 1 tablet di pagi hari dan 2 tablet di malam hari. Selama Blitzkrieg, para prajurit harus melintasi pegunungan Ardennes, di mana jalanannya kasar dan tidak rata. Oleh karena itu, para prajurit harus tetap terjaga selama perjalanan. Pervitin juga berperan dalam operasi Barbarossa, invasi besar-besaran Nazi Jerman ke Uni Soviet dari Juni hingga Desember 1941.
Operasi ini melibatkan 3 juta tentara Jerman dan pasukan sekutu Aksis. Pervitin dapat membantu tentara menguasai wilayah Soviet seperti Belarus, Ukraina, dan Rusia Barat hingga ke garis Arkhangelsk-Astrakhan. Selain itu, Pervitin berhasil membantu mengobarkan kampanye Balkan yang berlangsung selama 11 hari tanpa henti pada tahun 1941. Kampanye ini bertujuan untuk menaklukkan daerah-daerah strategis di Balkan. Tidak hanya Wehrmacht, tetapi selama operasi Blitz, pasukan tank, terutama Luftwaffe, diwajibkan untuk mengonsumsi Pervitin. Pilot yang ambisius dan tertarik untuk meningkatkan stamina mereka disebut pilot SAL. Selain manfaat Pervitin yang tidak masuk akal, penelitian ilmiah lainnya telah menunjukkan efek negatif Pervitin seperti halusinasi, kecanduan, kurang tidur, dan gagal jantung. Seorang tentara Wehrmacht berusia 22 tahun bernama Heinrich Böll menderita kecanduan. Ia menulis surat kepada keluarganya pada 20 Mei 1940, meminta mereka untuk mengiriminya Pervitin karena ia mulai merasa bahwa Pervitin yang diberikan kepadanya oleh militer tidak cukup. Böll membutuhkan Pervitin untuk menjaga kondisi fisiknya dan untuk mendapatkan rasa senang ketika ia bertempur dalam perang yang mengharuskannya menghadapi hal-hal yang mengerikan. Pada bulan November 1939, pemerintah Jerman mulai mewajibkan penggunaan Pervitin dengan resep dokter. Hitler sendiri menggunakan obat-obatan seperti barbiturat, opiat, dan sejenis amfetamin, tetapi tidak menggunakan Pervitin. Dia mengonsumsi obat-obatan ini dalam jangka panjang, yang diresepkan dan disuntikkan oleh Dr. Morell. Dosis pertama Hitler adalah Eukodal, sebuah merek opiat sintetis oxycodone. Morell menyuntiknya ketika Hitler akan bertemu dengan pemimpin Italia Benito Mussolini pada bulan Juli 1943. Ketika Hitler dan istrinya, Eva Braun, memutuskan untuk bunuh diri pada musim semi, kemungkinan besar mereka juga menderita karena tidak disuntik dengan obat yang biasa. Suatu hari, pesawat seorang tentara Jerman ditembak jatuh dan jatuh di daerah terpencil. Seorang perwira intelijen Inggris menemukan sebuah tablet di dalam pesawat. Kemudian obat tersebut diteliti kegunaannya, setelah mendapatkan jawabannya mereka mengikuti taktik Nazi. Mereka mengembangkan obat unggul serupa yang disebut amfetamin benzedrin dan inhalansia. Inggris menyetujui penggunaannya pada tahun 1941, memasok tentara angkatan udara melalui petugas medis. Dalam sehari, para pilot mengonsumsi 10 mg. Amerika juga menggunakan benzedrine saat mendarat di Afrika selama operasi Obor pada tahun 1942. Jenderal Dwight D. Eisenhower memasok 500 juta tablet benzedrine kepada para tentara. Meskipun penggunaan Pervitin mulai dikontrol pada tahun 1939, banyak yang masih menyalahgunakannya setidaknya sampai akhir perang. Akibatnya, banyak orang meninggal karena gagal jantung, banyak yang bunuh diri karena fase psikotik, dan kesalahan militer dalam pemberian dosis menyebabkan banyak tentara menjadi kecanduan dan overdosis. Namun, ada satu tentara yang selamat dari overdosis Pervitin. Siapakah dia dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Melarikan diri dari tentara Soviet dan overdosis Pervitin pada Perang Dunia Kedua, Finlandia menghadapi perang saudara dengan Uni Soviet selama lebih dari 4 tahun. Setelah menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia, Finlandia merdeka setelah Jerman datang. Ketika Uni Soviet bersekutu dengan Amerika, Finlandia mulai khawatir bahwa wilayahnya akan digunakan sebagai pangkalan yang dapat diserang musuh kapan saja. Aimo Koivunen bergabung dengan patroli ski Finlandia saat berusia 27 tahun. Pada tanggal 18 Maret 1944, Koivunen dan pasukannya sedang berpatroli di sekitar daerah Lapland yang bersalju tebal. Saat itu, perang musim dingin yang berlangsung sejak tahun 1939 sedang berlangsung. Tentara Finlandia yakin bahwa mereka akan menang sebelum Natal karena mereka mengenal wilayah geografis dengan baik. Perang ini menggunakan alat ski dan penembak jitu yang terampil, sniper. Jauh di belakang garis musuh, patroli ski Finlandia dikepung oleh tentara Soviet. Pertempuran tidak dapat dihindari, mereka kalah jumlah dengan pasukan Soviet. Mereka harus melarikan diri untuk bertahan hidup. Tentara lainnya mengandalkan Koivunen untuk memimpin pelarian mereka. Pada awalnya, pasukan Koivunen berhasil melarikan diri, namun lama-kelamaan ia mulai tertinggal oleh pasukannya hingga tak terlihat lagi. Dia ingat bahwa dia telah membawa persediaan Pervitin untuk seluruh pasukannya.
Sebenarnya, Koivunen adalah orang yang keras, ia tidak menyukai ide untuk mengkonsumsi obat penambah energi yang dibagikan oleh Jerman. Namun kali ini ia berada dalam situasi yang sulit, jadi mau tak mau ia harus melanggar prinsipnya. Sarung tangan tebal yang ia kenakan untuk melindungi tubuhnya dari suhu dingin kutub utara membuatnya sulit untuk meminum satu pil pervitin. Dia tidak punya waktu untuk membuka sarung tangan atau mungkin dia tidak berpikir untuk membukanya karena sarung tangan itu seperti kulit di tangannya. Sebagai gantinya, dia menelan 30 pil dalam beberapa menit. Dia mulai merasa semangatnya membara. Dia mulai meluncur di atas papan ski, dia berhasil melarikan diri dari Soviet dan mengejar pasukannya. Oh tidak, dia bahkan melampaui mereka. Dia terus meluncur dengan penglihatan yang kabur hingga akhirnya kehilangan kesadaran. Keesokan harinya, dia menyadari bahwa dia sendirian di tengah salju di daerah yang tidak dikenal dengan suhu 15 derajat di bawah nol atau sekitar 5 derajat Fahrenheit. Rupanya, ia telah melintasi daerah bersalju sejauh 100 km. Ia tak menemukan pasukannya maupun pasukan Soviet yang mengejarnya. Selama Koivunen tersesat, dia mengalami halusinasi yang mengerikan. Samar-samar dia ingat bertemu dengan teman-teman di kampung halamannya. Dia melihat apa yang dia pikir adalah cahaya dari rumah-rumah, tapi ternyata itu adalah bintang utara. Dia juga berkelahi dengan serigala, tapi itu hanya ranting pohon. Dia terus meluncur di atas salju tanpa rasa lapar dan kepanasan, hanya efek dari pervitin. Keesokan harinya, ia melihat sebuah kamp yang ramai. Dia mengira itu adalah kamp tentara Finlandia. Ia mengira akhirnya ia aman setelah berhari-hari meluncur di udara dingin dan di bawah pengaruh pervitin. Ketika ia semakin dekat, ia menyadari bahwa itu adalah kamp pasukan Soviet yang mengejar pasukannya kemarin. Dia tidak punya waktu untuk berbalik, jadi dia meluncur begitu saja melewati mereka yang menatapnya dengan bingung. Salah satu dari mereka menyadari bahwa Koivunen bukanlah pasukan dari mereka. Pengejaran kedua pun terjadi, yang disebut Koivunen sebagai perlombaan paling menakutkan dalam hidup saya. Koivunen meluncur sepanjang hari melewati hutan pinus dan rawa-rawa yang membeku hingga ia berhasil lolos lagi dan melihat pondok yang ditinggalkan. Dia masuk ke dalam untuk beristirahat. Dia menyalakan api di dalam untuk menghangatkan tubuhnya. Masih di bawah pengaruh pervitin, dia tertidur lelap. Dia terbangun ketika merasakan api yang dinyalakannya menjilati tempat dia tidur. Dia beranjak dan kembali tidur. Sebelum pondok itu runtuh, pervitin berhasil keluar. Dia melihat bahwa pondok itu telah terbakar selama beberapa waktu. Koivunen melihat bahwa pondok itu adalah bekas kamp tentara Uni Soviet. Rupanya sebelum ditinggalkan, ranjau darat ditanam di sekitar pondok. Koivunen tidak sengaja menginjak ranjau yang melukai kaki kanannya dan merobek sebagian pakaiannya. Dia masih sadar, jadi dia bangkit untuk masuk ke dalam kamp. Ketika dia membuka pintu, ranjau kedua meledak, melemparkannya sejauh 30 meter ke dalam parit. Pondok yang akan ditempatinya akhirnya terbakar, dengan tubuh yang terluka dan pakaian yang tidak lagi mampu menahan hawa dingin. Ia memutuskan untuk menunggu bantuan di parit dengan suhu minus 30 derajat Celcius. Ketika pengaruh pervitin memudar, ia mulai merasa lapar. Kadang-kadang ia menangkap kukang Siberia untuk dimakan mentah-mentah atau membuat semacam sup dari kuncup pinus. Ia minum dengan memakan salju dan menghangatkan diri dengan api yang ia buat. Setelah seminggu hidup di dalam parit, dia akhirnya ditemukan oleh patroli Finlandia. Dia diselamatkan keesokan harinya karena jumlah patroli itu sedikit, sehingga mereka tidak bisa menjemputnya dalam keadaan terluka parah. Tim penyelamat yang tiba segera membawanya ke rumah sakit. Ternyata dia telah hilang selama 2 minggu, selama itu dia telah menyeberangi 250 mil atau 400 km wilayah Arktik. Koivunen ditemukan masih dalam keadaan berhalusinasi, dengan berat badan hanya 94 pon, dengan detak jantung 200 denyut per menit, dan dengan cedera kaki yang parah. Koivunen selamat dari pengalaman traumatis tersebut. Dia menikah, berkeluarga, dan meninggal pada tahun 1989 pada usia 71 tahun. Putranya, Mika, mengatakan bahwa ayahnya tidak suka ditanyai tentang pengalamannya dalam perang. Namun pada tahun 1978, Koivunen menulis tentang pengalaman overdosis pervitin untuk sebuah kompetisi penulisan majalah. Dia memenangkan tempat kedua. Akhirnya, perang dengan Uni Soviet berakhir dengan damai pada tahun 1940 setelah pengorbanan banyak tentara.
Finlandia menyerahkan 11% wilayahnya untuk menjadi Republik Sosialis Soviet Finlandia yang sekarang kita kenal sebagai Republik Karelia. Pada akhir Perang Dunia Kedua, Finlandia menjadi negara netral yang menjaga keseimbangan antara komunis dan kapitalis yang disebut Finlandisasi.